Hai Hensen Media. Kita ketemu di program Mau Dong Curhat. Nah, di program ini memang diperuntukkan untuk kalian yang pengen curhat. Curhat apa aja. Bisa curhat tentang fasilitas dari pemerintah, bisa curhat personal tentang pasangan, atau curhat bagaimana menangani anak, atau curhat tentang pekerjaan, harapan, pokoknya macam-macam, bebas. Nah, video kiriman kalian akan saya tayangkan di program Henderson Media Mau Dong Curhat. Tujuannya adalah supaya yang menjadi curhatan kalian akan sampai nih ke pihak-pihak yang terkait, ya, yang bisa menjawab segala pertanyaan di dalam otak atau hati kalian, ya, hati teman-teman semua. Jadi bisa diberikan solusi. At least ada yang menanggapi nih dari pemirsa Henderson Media, supaya bisa membantu memberikan solusi ke kalian. Oke, kalian bisa kirim videonya ke WA, nanti WA-nya saya taruh di bawah. Kalian juga bisa kirim ke email atau kasih link dari Google Drive. Formatnya bebas, bisa landscape begini ya, bisa landscape atau bisa potret, bebas aja pokoknya. Nanti tim editing Henderson Media akan mencoba mengeditnya dan akan kita tayangkan setiap hari Sabtu malam Minggu, ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kirim videonya, silakan curhat, direkam sendiri, bebas. Oke. See you. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe-nya supaya channel ini terus maju, terus berkembang. Nggak ada capek-capeknya bikin konten yang bermanfaat. See you. Di channel ini akan gua ungkapkan segala keluh kesah, segala keresahan, segala hasil-hasil analisis pemikiran yang gue coba dalami. Tapi gue nggak tahu nih gue mau salurin kemana nih gitu. Pikiran-pikiran ini gue nggak tahu mau gue salurin kemana. Gue mau pertanyakan sama siapa, gue mau sharing sama siapa. Gue juga nggak tahu sama siapa gitu kan. Makanya gue buatlah channel ini. Nah, semoga nih kalian yang nonton bisa nih jadi partner diskusi gue untuk memahami hal tersebut. Dan disclaimer on dulu ya, disclaimer on. Tadi kan gue bilang ini cuma hasil pemikiran gue, belum tentu ini juga benar, belum tentu juga salah gitu. Kalaupun benar ya itu datangnya dari Allah, kalau salah ya itu datangnya dari gue sebagai manusia, karena gue hanya manusia yang penuh keterbatasan gitu. Kemudian kalau sesuai sama kalian, ya alhamdulillah, karena kita kan sama-sama manusia gitu ya. Mungkin kita punya sama pemikiran nih gitu. Kalau berbeda, ya no problem. Itu hak setiap manusia. Manusia punya hak untuk berbeda pola pikir, berbeda sudut pandang gitu. Jadi tadi yang gue bilang disclaimer on ya. Ini hanya hasil pemikiran manusia. Ya ini jadi tempat sharing aja buat kita-kita. Mudah-mudahan kalian yang nonton bisa ikutan di sini sharing di komennya gitu kan. Nah, di episode 1 ini, di episode yang pertama, hal yang mau gue coba sampaikan adalah tentang kebahagiaan. Ya. Timbul pertanyaan di kepala gue, apa itu bahagia gitu. Bahagia itu apa? Jadi kalau secara analisa katanya gitu, dari kata tersebut, kebahagiaan itu adalah satu ungkapan perasaan. Berarti ada hubungan sama perasaan ya. Satu ungkapan perasaan
yang membuat manusia itu bergembira gitu, senang. Nah, di selain bahagia, manusia punya perasaan lain lagi nggak? Punya, gitu. Kita tahu manusia punya banyak perasaan ya. Ada sedih, ada khawatir gitu. Apalagi kira-kira ya banyak lah gitu kan. Ada perasaan-perasaan banyak di dalam perasaan manusia, dan itu adalah gift dari sang pencipta, gift dari Allah yang harus kita manfaatkan gitu. Yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Karena kalau manusia tidak bahagia, tidak punya kebahagiaan, atau tidak punya kesedihan, tidak punya kekecewaan, tidak punya kekhawatiran, kayaknya patut dipertanyakan deh itu ya nggak, masih manusia apa bukan gitu. Tetapi yang harus kita sikapi di sini adalah gini, bahagia, sedih, kecewa, khawatir, itu bagaimana menyikapinya dan bagaimana kita memahami esensi dari setiap perasaan tersebut gitu. Karena pasti segala sesuatu itu ada esensinya gitu. Itu yang pertama ya. Terus apa yang menyebabkan perasaan itu timbul gitu. Indikasinya apa aja. Terus apalagi bagaimana caranya kita bisa menemukan kebahagiaan yang hakiki? Bagian seperti apa? Gitu. Contoh ya, ada manusia satu ketemu dengan manusia lain, mereka bertemu, kemudian timbul sebuah perasaan yang membuat mereka bahagia. Kemudian mereka menjalin hubungan. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka membuat sebuah kesalahan. Akhirnya pasangannya kecewa, ya kan? Loh, kemana kebahagiaan yang kemarin? Gitu. Terus bisa nggak dibalikan perasaan itu? Ya kan? Bisa nggak kebahagiaan yang kemarin dibalikan? Itu pertama. Kedua, ada manusia yang sumpek dengan pekerjaan segala macam, jenuh lah apalah gitu. Mereka healing nih, jalan-jalan, healing, wah senang, udah bla bla bla. Balik lagi dengan kerutinitasnya, tiba-tiba pusing lagi, ya kan, rungsing lagi, jenuh lagi. Loh, kebahagiaan yang kemarin habis jalan-jalan kemana? Ya kan? Berarti bahagia itu apa sih gitu? Apakah kita nggak bisa menyimpan rasa bahagia itu long lasting gitu? Selamanya bertengger di perasaan kita, selamanya memenuhi relung hati kita gitu kan, supaya kita tidak terlalu hanyut sama yang namanya kecewa, tidak terlalu hanyut sama yang namanya sedih, tidak terlalu hanyut sama yang namanya khawatir gitu. Kalau begitu ceritanya, kita akan bahas satu-satu kali ya. Kita akan bahas satu-satu bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dulu, ya kan? Tadi kita sudah tahu indikasinya bahagia adalah timbulnya perasaan kan, yang membuat manusia itu bergembira gitu. Manusia itu senang. Nah, yang mempengaruhi orang bisa bahagia itu apa aja, ya kan? Bahagia itu bisa timbul dari perasaan, karena memang dia adalah bagian dari perasaan. Bisa timbul juga nggak dari pemikiran? Gue rasa bisa gitu. Dengan dia memikirkan sesuatu yang membuat dia senang, membuat dia bahagia, akhirnya timbullah perasaan bahagia, ya kan? Pasti lu punya lah gitu, apa namanya, mikirin apa yang bisa bikin lu seneng gitu. Contoh, baru mikirin doang itu, belum melakukannya gitu. Ngebayangin itu pakai pikiran dong gitu. Gue ngebayangin lagi ngapain, atau ngebayangin punya sesuatu gitu, atau ngebayangin apa, kayak bahagia banget nih gitu kan. Nah seperti itu. Terus apalagi, keadaan bisa, kebahagiaan itu bisa timbul karena keadaan gitu, yang membuat kita senang, membuat kita bahagia dari lingkungan kita, dari sekeliling kita. Kebahagiaan itu bisa timbul. Kemudian yang terakhir yang gue coba dalami bagaimana kebahagiaan itu bisa timbul adalah dengan manajemen kolbu atau manajemen hati.
bagaimana kita bisa menata hati kita gitu. Kita bisa mengendalikan yang namanya kecewa, kita bisa mengendalikan yang namanya sedih, kita bisa mengendalikan yang namanya khawatir, maka kebahagiaan itu akan terus ada di hati kita. Itu analisa gue gitu. Karena memang semua perasaan itu ada di hati kita. Dan kita berharap kebahagiaan itu akan long lasting. Bagaimana caranya gitu kan. Terus ada hal-hal eksternal yang mempengaruhi timbulnya bahagia juga gitu. Seperti pekerjaan yang lu lakukan, lu senang dengan pekerjaan tersebut, lu tidak tertekan, maka lu akan muncul kebahagiaan di diri lu gitu. Kemudian lingkungan yang enak, nyaman, itu juga akan menimbulkan kebahagiaan di lu. Orang-orang di sekeliling lu gitu kan, kondisi-kondisi yang mendukung, yang memahami keadaan lu dan segala macam, itu akan menimbulkan kebahagiaan buat lu. Terus ya sosialisasi dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman rekan kerja, teman sekolah, teman kampus, teman lingkungan gitu. Ya banyak hal di sekitar sosialisasi itu yang bisa membuat datangnya kebahagiaan. Nah, kemudian kenapa masih banyak sekali orang-orang yang kecewa? Masih banyak sekali orang-orang yang bersedih. Masih banyak sekali orang-orang yang khawatir gitu. Kalau memang ada bahagia, harusnya semua itu bisa dikendalikan dong, ya kan? Gitu. Contoh, lu ngumpulin uang banyak, lu beli kendaraan ya, contoh motor gitu atau mobil, tiba-tiba hilang, jebret, diambil. Kira-kira gimana perasaan lu? Oh gila nih, gue udah capek ngumpulin uang segala macem, hilang, ya kan? Kecewa lah lu, gitu. Terus bahagianya ada di mana? Kok tidak bisa bahagia itu mengalahkan rasa kecewa lu, ya nggak? Kemudian ada lagi orang jalan-jalan healing, habis healing dia senang, bahagia, wow, fun, balik dengan rutinitasnya lagi, yang ngajar, yang sekolah, yang kerja, yang ya apapun gitu kan. Menemukan satu kondisi, jebret, kecewa, sedih, marah gitu. Terus kemana bahagia yang kemarin? Pertanyaannya, ya kan? Harusnya kalau memang ada bahagia di hati kita, hal tersebut nggak perlu berlarut-larut gitu loh. Sedih, marah, kecewa itu nggak perlu berlarut-larut. Itu bisa terkendalikan sama kebahagiaan kita. Itu menurut analisa gue gitu. Terus ada lagi orang yang berinteraksi ya, interaksi sosial antara pasangan si A dengan si B, atau antara teman kerja, atau antara sahabat, teman sekolah gitu, partner bisnis. Muncul satu masalah, jebret, kecewa, aduh gitu. Nah, terus kemana kebahagiaan di awal yang kalian temukan ketika kalian berinteraksi itu kemana? Apakah kebahagiaan itu tidak bisa mengendalikan rasa kecewa kalian? Apakah kebahagiaan itu tidak bisa mengendalikan rasa sedih kalian? Inilah yang menggelitik isi kepala gue gitu loh. Kemana sih bahagia? Bagaimana sih cara nemuin bahagia yang hakiki, yang akhirnya kita bisa mengendalikan semua perasaan-perasaan lain yang destruktif di diri kita gitu loh. Kayak perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan apalagi gitu yang khawatir. Itu gue bisa kendalikan dengan gue bisa menyimpan kebahagiaan yang hakiki. Nah, gue telaah lah lebih jauh kebahagiaan itu apa, bagaimana gue bisa menemukan itu gitu. Ternyata simpel jawabannya, simpel banget gitu. Pertama, lu jujur sama diri lu sendiri. Itu yang pertama. Salah satu contoh bagaimana jujur dengan diri sendiri tuh gini. Lu dibandingkan nih ceritanya sama orang lain, ya, lu dibandingkan. Lu kok begini? Nggak kayak si A, nggak kayak si B gitu. Misalkan lu anak sekolah atau lu orang kantor, kerja lu nggak bagus segala macam gitu. Nah, lu ngedefense nih jawaban pertanyaan orang tersebut dengan gue kan gue
bukan dia gitu. Dia ya dia, gue ya gue. Oke ya. One case, lu tidak mau disamakan sama orang lain. One case ya. Tiba-tiba di kasus yang lain muncul perasaan di diri lu ketika lu ngelihat iri sama kehidupan orang lain. Muncul rasa iri di diri lu dengan kok dia enak ya, punya pasangan yang mungkin sempurna menurut lu, atau punya finansial yang bagus, atau punya nilai yang bagus, atau punya teman-teman yang asik gitu. Lu kecewa, kok hidup gua nggak ya kayak dia ya gitu. Kok hidup dia enak banget ya, gua enggak ya. Lu membandingkan hidup lu dengan hidup orang lain. Gue rasa nggak adil gitu loh. Menurut gue itu tidak adil. Kenapa? One case lu tidak mau dibandingkan, tapi di kasus yang lain lu membandingkan. Nah itulah yang gue bilang, lu harus jujur sama diri lu sendiri gitu. Ketika lu sudah jujur sama diri lu sendiri, ya gue, orang lain ya orang lain. Orang lain dengan keberkahan dari Tuhan untuknya, ya untuknya. Gue dengan keberkahan yang Tuhan kasih, ya untuk gue gitu loh. Jadi jangan iri. Jangan iri dengan apa yang orang lain punya, jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Gitu. Itu yang pertama menurut gue ya. Jadi jujur sama diri lu sendiri. Kalau lu tidak mau dibandingkan, ya udah jangan bandingkan gitu loh. Yang kedua, ini yang paling inti, yang kedua ini, yaitu menerima apa yang sudah Sang Pencipta berikan. Ya menurut agama gue, apa yang sudah Allah berikan sama lu terima dengan lapang dada, dan lu yakini itu adalah yang terbaik buat lu. Begini, kalau lu mampu menerima apapun kondisinya yang Tuhan lu berikan, baik itu sesuatu yang baik menurut lu ataupun sesuatu yang buruk menurut lu. Nah, garis bawahi ya, menurut lu, bukan menurut Tuhan, bukan menurut Sang Pencipta. Karena menurut kita sama menurut Sang Pencipta itu berbeda. Kita selalu terperosok ke dalam keinginan. Kita selalu terperosok sama nafsu, sama hasrat, sama hayalan gitu. Sedangkan Sang Pencipta itu yang Maha tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang kita butuhkan. Jadi ini yang makanya gue bilang, yang poin kedua ini yang paling penting, menerima semua yang Allah kasih, ya, yang Sang Pencipta kasih, yang Tuhan lo kasih dengan lapang dada. Maka kebahagiaan akan tersimpan di hati lo selamanya. Itu menurut analisa gue. Kenapa? Contoh. Ada perasaan sedih ketika kita kehilangan, ya kan? Muncul perasaan sedih, muncul perasaan kecewa, kita kehilangan. Tetapi kalau kita menyadari hal tersebut, oh iya, mungkin kehilangan ini adalah hal yang terbaik buat gue dari Allah. Gue dikasih kehilangan, ya kan? Padahal ini benda gue sayang, atau ini orang gue sayang, atau apapun ini gue sayang. Tapi ini jalan sudah Allah kasih untuk gue akan terima ini. Sedih itu muncul, tapi langsung di covering sama yang namanya bahagia. Udah, stay. Dia gak akan muncul lagi. Gitu loh. Dia gak akan muncul lagi nih. Nah, kebahagiaan hakiki yang seperti itu. Bahagia itu gak mesti harus ketawa. Bahagia itu gak mesti harus senang, tidak gitu. Tapi dengan lu bisa mengcovering rasa sedih lu, bisa mengcovering kecewa lu, itulah bahagia. Akhirnya gak berlarut-larut lu dalam hidup lu dengan kekecewaan. Lu gak berlarut-larut gitu. Lu bisa menerima hal tersebut. Kebayang kan? Maksudnya gini, ketika lu mampu mendapatkan esensi dari bahagia dengan lu menerima apa yang Allah kasih sama lu, apa yang Tuhan lu kasih sama lu, apa yang Pencipta kasih sama lu, apapun itu, baik pasangan, baik kondisi gitu, lu terima dengan lapang dada, maka hidup lu akan lebih bahagia gitu. Menurut gue, menurut analisa gue, karena dalam perjalanan hidup yang gue alami gitu, ya gue pasti sebagai manusia biasa, gue menemukan tuh yang namanya kecewa, sedih, segala macam. Dan pernah juga berlarut-larut dengan yang namanya kecewa, pernah gitu. Mungkin kalian juga ada nih yang punya kecewa berlarut-larut, boleh nih komen di bawah gitu. Tapi finally gue belajar untuk menerima semua.
gitu. Gue belajar untuk menerima itu, gue terima dengan lapang dada. Bahasa kalau di agama gue bahasanya ikhlas, ya. Ikhlas menerima apa yang Allah sudah kasih. Finally gue tidak berlarut-larut lagi dengan yang namanya kecewa. Finally gue tidak berlarut-larut lagi dengan yang namanya khawatir. Nah, selain kecewa ada khawatir nih. Khawatir juga sangat signifikan di kehidupan kita. Kekhawatiran itu parah banget gitu. Side efeknya itu parah banget. Contoh ya, kita itu kadang-kadang terperosok ke dalam kekhawatiran yang berlebihan. Wah, kalau gue nggak punya uang hari ini, gimana gue hidup hari ini? Ya kan? Wah, kalau gue nggak sekolahin anak gue di tempat yang bagus, gimana nanti anak gue ke depannya? Kalau gue tidak sekolah atau tidak kerja di perusahaan yang bagus, bagaimana gue bisa mencukupi kehidupan gue? Tenang, tenang bos, gitu. Analisa yang sudah gue dapatkan gini, ketika lu sudah bisa menerima, ya, menerima apa yang sudah Allah kasih, kekhawatiran itu bisa lu covering, gitu. Lu nggak akan terlalu khawatir. Karena apa? Lu menerima. Orang menerima gimana sih? Ya udah, dikasihnya emang begini, ini yang terbaik buat gue. Ya udah, ya fine gitu. Ya kan? Nggak, lu tidak akan berlarut, juga tidak akan mematahkan semangat lu, gitu. Kita berjuang wajib, berjuang. Kita pengen kehidupan yang lebih baik wajib. Kita harus jalanin itu. Kita pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang sukses wajib, silakan gitu, silakan. Jalani, tetapi kita sadar kita punya track, kita punya rules gitu. Oh iya, kalau gue melakukan A dengan maksimal, kalaupun tidak tercapai, ya itu yang terbaik buat gue. Akhirnya akan timbul kecewa nggak kira-kira kalau tidak tercapai? Enggak. Kita akan menerima itu dengan santai, ya kan? Oh ya sudah, nggak apa-apa. At least kita sudah berupaya gitu. At least kita sudah melakukannya, ya kan? Gitu. Terus apalagi? Kehilangan tadi udah kan, gue udah bahas masalah kehilangan. Kita menerima, ya udah nggak apa-apa hilang. Mungkin bukan rezeki gue, mungkin Allah mau kasih lagi yang lebih baik. Nah, ada rumus yang finally gue ketemu gitu. Ada rumus dalam perjalanan hidup gue yang finally gue ketemu. Ternyata memang kehilangan itu adalah alat tukar yang sah untuk sesuatu yang baru. Gitu. Jadi gini, contoh ya, lu pengen punya motor, lu pengen punya mobil, lu pengen punya rumah. Apa yang hilang dari lu? Uang. Uang yang sudah lu kumpulkan sekian lama, lu tukarkan, ya kan, dengan apa yang lu mau. Bener kan? Lu harus kehilangan uang yang sekian lama lu kumpulin bertahun-tahun, akhirnya diganti dengan benda yang lu mau atau dengan sesuatu yang lu mau. Nggak bisa lu miliki uangnya dan kendaraannya atau sesuatu yang lu mau ini nggak bisa. Harus ada yang hilang, salah satu. Nah itulah, ternyata kehilangan itu adalah alat tukar yang sah untuk sesuatu yang baru, yang lebih baik dan lebih lu butuhkan. Itulah yang gue temukan finally gitu. Jadi ketika kita memahami esensi dari kehilangan, kita akan menemukan esensi dari kebahagiaan juga, gitu. Jadi jangan pernah berlarut-larut dengan yang namanya kecewa. Jangan terlalu bersedih gitu ketika lo harus kehilangan sesuatu. Jangan. Karena sadari, terima itu dengan ikhlas, ya kan? Kondisi itu terima dengan ikhlas, lu akan menemukan kebahagiaan dari situ. Lu tidak akan kecewa gitu, karena lu yakin ini nih Tuhan gue mau ngasih yang baru nih ke gue nih, yang lebih baik, yang lebih gue butuhkan. Tanpa sadar, misalnya lu kehilangan motor, tiba-tiba lu jadi punya mobil, who knows? Karena oh ya lu udah punya anak 2, 3, kalau masih naik motor kasihan. Tuhan lu maha tahu, Tuhan lu yang nyiptain lu gitu, ya kan? Diilangin dulu satu, sekalian dites nih, kira-kira makhluk yang gue ciptain ini akan bersyukur atau kecewa atau gimana nih gitu. Tapi karena lu sudah tahu esensinya, akhirnya lu tidak kecewa, lu tetap bersyukur dengan kondisi itu. Muncullah doa di dalam hati lu, ya Allah saya terima kondisi ini gitu kan. Insya Allah hamba terima apapun yang menjadi keputusan Allah gitu.
tiba-tiba lu dikasih penggantinya yang lebih baik, ternyata lu digantiin mobil gitu, atau lu dipecat dari pekerjaan yang sekarang, walaupun lu sadar sebenarnya gitu di tempat kerja lu tuh lu udah rungsing, lu udah tertekan dan segala macem, tapi lu berpikir gua nggak bisa nih pindah dari tempat kerja ini karena gua harus menghidupi anak istri gua gitu. Wah, lu entah dengan cara apa tiba-tiba lu dipecat jebret gitu ya kan, wah rungsing lu, gimana nih gue hidup gimana. Tenang, tenang, kalau lu tahu esensinya bahagia lu akan tenang gitu. Tenang, yang tadi, yang poin kedua tadi, lu terima itu dengan ikhlas, lu serahkan lagi, karena apa, yang ngatur hidup kita bukan kita, bukan kita yang ngatur tuh Sang Pencipta. Dia tahu yang terbaik nih buat lu, kasihan sama lu, ini umat gue kasihan nih gitu kan, makhluk yang gue ciptain ini kasihan nih, dia selalu bersyukur, dia terima apa yang gue kasih, gue pengen tempatkan di tempat yang lebih baik. Tetapi untuk itu lo harus kehilangan dulu gitu, lo harus kehilangan dulu, lo dipecat jebret, sengaja dikasih timing nih, dikasih timing bagaimanakah dari kehilangan ini sikap lo akan seperti apa. Nah, karena lo sudah memahami esensi bahagia, lo akan tetap ya udah, gue terima kondisi ini, lo tidak perlu kecewa kan, jadinya digantilah dengan pekerjaan yang lebih baik. Entah lu mau mulai bisnis, tiba-tiba pikiran lu terbuka untuk melakukan bisnis yang pendapatannya lebih enak, waktu lu sama keluarga lebih enak gitu, bertemu dengan orang-orang yang lebih baik, yang tidak pernah menekan lu lagi, seperti itu bos, ya kan. Nah, kayaknya udah banyak banget ya, udah yang gue pikirkan tuh banyak banget. Seperti itulah. Jadi ya entah, tadi di awal juga gue udah bilang disclaimer on, itu menurut gue gitu, itu menurut gue, nggak tahu itu benar atau salah, tergantung lo nerimanya kayak gimana. Kalau memang apa yang ada di pikiran gue, di benak gue, di perasaan gue itu sesuai dengan lo, ya alhamdulillah lo bisa terima gitu. Kalau tidak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ini gue hanya mencurahkan apa yang gue pikirkan, dan gue mau sharing di sini gitu. Oke, terima kasih udah mampir di channel gue, udah mau ya mendengarkan satu arah, tapi gue pengen jadi dua arah gitu ya. Kasih komen lah di bawah, kasih komen ya di bawah, supaya gue juga tahu apa yang kalian alamin, supaya ada keterikatan antara kita ya kan, jangan cuman by layar doang nih gitu. Gue bisa kenal nih siapa yang nonton gue, terus mereka juga mengalami apa aja, yang mudah-mudahan juga jadi bahan pemikiran gue untuk memikirkan lagi yang lainnya dan mencari solusi dari hal tersebut gitu, kalau memang itu sebuah masalah gitu, dan kita share lagi di sini gitu ya kan. Jangan lupa juga di subscribe supaya gue makin semangat buat bikin videonya, buat berbagi sama kalian, buat lebih sering memikirkan hal-hal yang menurut orang sih aneh gitu, kata orang sih aneh ya kan, ngapain dipikirin ya, tapi ya itulah, gue senang aja mikir-mikir seperti itu gitu. Oke, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next, bye.